Halo guys, welcome back to my channel. Nah, kali ini saya mau ngebahas tentang kasus yang lagi viral nih, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang kekasih. Nah, jadi seorang kekasih terhadap kekasihnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dulu. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, jadi di sini kita mau melihat sepasang kekasih yang mungkin dia cekcok, terus kemudian pacarnya si laki-laki tersebut melakukan penganiayaan sehingga si pacarnya meninggal atau mengakibatkan matinya seseorang. Nah, kalau kita lihat di sini untuk deliknya, apakah ini masuk ke dalam penganiayaan ringan atau penganiayaan berat? Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa di dalam KUHP yang lama dan KUHP yang baru itu sebenarnya sudah diatur tentang penganiayaan. Nah, baik itu ringan maupun berat. Jadi kita lihat dulu di sini di pasal 351 KUHP yang baru yang lama. Itu di dalam pasal 351 di ayat pertama itu disebutkan bahwa memang penganiayaan biasa itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak 4,5 juta. Nah, kemudian di dalam ayat kedua itu apabila seseorang yang dianiaya mengalami luka-luka berat yang bersalah itu kemudian diancam dengan pidana penjara itu 5 tahun dan ini tidak ada dendanya. Lalu kemudian kalau kita melihat di ayat ketiga itu jika mengakibatkan mati. Nah, maka di sini mengakibatkan mati adalah hilangnya nyawa seseorang itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Oke, kita lihat di dalam pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, maka kita lihat di sana ada aturan mengenai penganiayaan apabila yang dianiaya itu mengalami atau mengakibatkan kematian, maka dipidana 7 tahun. Nah, itu kan di KUHP baru di KUHP lama ya. Nah, kalau kita lihat di KUHP baru itu ada di dalam pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi di sini kita lihat, nah kalau untuk ayat satunya disebutkan kalau yang di 351 itu kan disebutkan hanya penganiayaan saja, tidak disebutkan secara detail gitu ya. Nah, kalau di dalam pasal 466 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan, berarti setiap orang siapapun itu yang melakukan penganiayaan, nah maka dipidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Nah, kalau kita lihat di KUHP yang lama itu justru lebih ringan daripada yang lama ya. Kalau yang lama itu 2 tahun 8 bulan. Nah, kalau yang di KUHP baru itu 2 tahun 6 bulan, tapi dendanya justru lebih tinggi, yaitu 50 juta gitu, 50 juta dengan pidana denda paling banyak kategori 3 itu 50 juta. Nah, di ayat keduanya, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berarti ayat 1 tadi yang mana setiap orang melakukan penganiayaan itu mengalami luka-luka berat, maka dipidana penjara paling lama 5 tahun. Berarti sama ya dengan pasal 351 ayat 2 dengan pasal 466 ayat 2. Nah, kalau di ayat 3-nya itu juga disebutkan jika perbuatan itu yang dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang. Nah, kalau bahasa di 351 mengakibatkan mati. Nah, kalau di 466 itu bahasanya mengakibatkan matinya orang. Itu dipidana paling lama 7 tahun. Berarti kan kalau kita lihat 351 466 sebenarnya memiliki kesamaan. Ayat satunya enggak ada kesamaan ya. Kalau di ayat satunya itu justru lebih
lebih tinggi daripada ayat 2 ayat 1 di 466. Kalau yang di 351 itu maksimalnya 2 tahun 8 bulan. Kalau di 466 itu maksimalnya 2 tahun 6 bulan. Namun ada perbedaan, yaitu penjatuhan pidana dendanya. Kalau yang di 351 itu 4.500.000, kalau yang di 466 itu 50 juta. Nah, namun kalau kita lihat di pasal 351 dan pasal 466 itu dapat kita lihat bahwa di ayat 3-nya sama-sama memiliki ancaman pidana 7 tahun. Oke, itu bicara tentang aturannya ya. Nah, sekarang kita bicara tentang deliknya. Jadi kalau kita lihat di situ deliknya, kalau di dalam, tunggu ya, kita lihat dulu di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam di dalam penjelasan buku R. Susilo ya, kita lihat di situ bahwa luka berat atau matinya korban itu dalam penganiayaan harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Tetapi jika luka berat itu sudah dimaksud, pelaku dijerat penganiayaan hingga menimbulkan kematian. Nah, jadi itu teman-teman untuk penjelasan apakah pasal atau aturan untuk seseorang kekasih yang menganiaya pacarnya dapat dipidana atau tidak. Maka kita lihat di dalam KUHP, baik itu KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru. Kalau KUHP yang lama dan KUHP yang baru itu sama-sama mengatur tentang penganiayaan biasa dan penganiayaan berat. Nah, itu udah bicara aturan. Maka kita rujuk lagi ke kasus yang terjadi itu adalah si kekasih berkelahi, cekcok, terus kemudian dia memukul pacarnya dan kemudian menabrakkan si pacarnya menggunakan mobil. Nah, kalau kita melihat daripada unsur tersebut itu masuk ke dalam penganiayaan berat, maka itu dapat dipidana. Jadi ini untuk penjelasan saya tentang matinya seseorang akibat dianiaya oleh kekasihnya. Jadi untuk bicara secara lebih rinci lagi, nanti boleh teman-teman mau bertanya atau apapun silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau memang ada yang bertanya akan saya jawab dengan video. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Jadi intinya adalah untuk kasus yang lagi marak sekarang ini tentang penganiayaan oleh kekasihnya, itu menurut saya yang telah saya baca bahwa aturannya adalah aturan penganiayaan berat gitu. Kalau dikatakan untuk pembunuhan kita harus lihat dulu unsurnya, tapi kalau untuk secara gamblang kan kalau kita melihat sebuah kasus itu kan kita harus melihat secara rinci gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang kan saya belum melakukan penyidikan dan segala macam, tapi untuk melihat secara sekilas bahwa apakah bisa dikenakan penganiayaan berat atau penganiayaan ringan, maka menurut aturan itu dapat dikenakan penganiayaan berat. Oke teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Terus kemudian kalau ada yang bertanya silahkan bertanya di kolom komentar dan nanti akan saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.